Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erista Rizkia. Saya dari kelas A 2019, Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Medan. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya akan menjelaskan mengenai teks proposal. Yang pertama itu ada pengertian teks proposal. Teks proposal merupakan suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat secara formal dan standar, serta diajukan kepada pemimpin atau pemangku kepentingan atau pihak terkait untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. Pada umumnya, proposal merupakan tulisan informatif dan persuasif yang mengedukasi dan meyakinkan pembaca. Keberhasilan suatu proposal perlu ditunjang dengan keahlian seseorang dalam menuliskannya, bukan saja sekedar dasar pemikiran dan tujuan proyek atau kegiatan yang jelas, namun kepiawaian dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang kedua ada tujuan dan manfaat dari teks proposal. Tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan bantuan dana, perizinan, dan dukungan. Dan untuk fungsi teks proposal yaitu sebagai berikut, untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan masalah agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang kedua ada untuk mendirikan usaha, itu usaha besar, menengah, ataupun usaha besar. Yang ketiga itu untuk mengajukan tender dari lembaga pemerintah atau swasta. Yang keempat, untuk mengajukan kredit pada bank. Dan yang kelima, untuk mengadakan kegiatan atau acara seperti seminar, diskusi, pelatihan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke jenis teks proposal. Menurut Nur Jamal dan kawan-kawan tahun 2011, secara umum proposal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada proposal kegiatan, proposal usaha atau bisnis, dan ada proposal penelitian. Yang pertama akan kita bahas mengenai proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rencana kegiatan yang disusun oleh panitia untuk mendapatkan bantuan dan persetujuan dari pihak ketiga dan pihak terkait. Proposal kegiatan merupakan sebuah usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan pada waktu dan momen tertentu. Kegiatan tersebut seperti pertunjukan seni budaya olahraga dan sosial. Ciri dari proposal kegiatan antara lain berisi pedoman kerja atau peta perjalanan lengkap yang akan dinilai selama melakukan kegiatan. Panitia kegiatan telah memiliki gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai ruang lingkup dan urutan kegiatan maupun tenggang waktunya. Dirancang oleh kelompok panitia yang berencana menggelar acara dan biasanya memiliki susunan panitia, bentuk kegiatan, waktu kegiatan, dan nama kegiatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah proposal kegiatan, yaitu yang pertama, latar belakang yang memuat landasan kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, tema atau kerangka pemikiran. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Yang keempat, waktu pelaksanaan dan tempat. Yang kelima, kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah biaya yang dibutuhkan, kepanitiaan, dan penutup. Dalam penulisan proposal, yang harus diperhatikan ialah penempatan dan penggunaan kata yang tepat, pengurangan penggunaan kalimat yang panjang dan membingungkan, dan penggunaan paragraf dan ejaan yang sesuai. Yang kedua ada proposal usaha atau bisnis. Proposal usaha atau bisnis adalah sebuah proposal yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan sesuatu usaha agar menambah permodalan usaha atau mengajukan kredit, merger, ataupun kerjasama dalam rangka membangun bisnis. Proposal bisnis biasanya diajukan kepada penyandang dana seperti bank, pengusaha lain, ataupun perorangan.
Proposal usaha atau bisnis biasanya disusun dengan sistematika. Yang pertama ada kata pengantar, daftar isi, resume latar belakang perusahaan, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek personalia, aspek pelaksanaan proyek, aspek keuangan, aspek dampak sosial dan lingkungan, dan yang terakhir ada aspek lampiran. Masuk yang ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian dan pendidikan adalah proposal yang dibuat dalam rangka melakukan sebuah penelitian ilmiah ataupun kegiatan yang bernuansa pendidikan seperti pengajuan beasiswa. Penelitian tersebut bisa berupa penelitian berupa proyek penelitian yang dibiayai oleh sponsor pemerintah atau peneliti mandiri dalam rangka penulisan karya tulis akademik, misalnya proyek akhir, skripsi, tugas akhir, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Masuk yang keempat itu ada macam-macam proposal berdasarkan sifat atau bentuknya. Macam-macam proposal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada proposal formal, proposal semi-formal, dan proposal non-formal. Proposal formal memiliki ciri-ciri atau 3 bagian utama, yaitu pendahuluan isi dan bagian pelengkap penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari sampul dan halaman judul, surat pengantar atau kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Bagian isi proposal terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, tujuan ruang lingkup, pemikiran dasar atau anggapan dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan kepanitiaan, keuntungan dan kerugian, waktu, dan biaya. Dan bagian pelengkap penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. Untuk proposal semi-formal, hampir sama dengan proposal non-formal, di mana tidak selengkap seperti pada proposal formal. Untuk proposal non-formal, tidak selengkap proposal formal dan biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat saja. Proposal non-formal harus mengandung hal-hal seperti masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Selanjutnya ada unsur-unsur teks proposal. Unsur-unsur teks proposal ini terdiri dari 9. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yaitu di mana dikemukakannya adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktik yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Yang kedua itu ada rumusan masalah, dinyatakan secara tersurat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Dalam hal ini, hendaknya rumusan masalah disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, ada tujuan penelitian, diungkapkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan penelitian dan berupa pernyataan. Yang keempat, ada hipotesis, diajukan berupa jawaban sementara terhadap masalah penelitian agar hubungan antara masalah yang diteliti dengan kemungkinan jawabannya lebih jelas. Yang kelima ada asumsi penelitian, adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Yang keenam ada manfaat penelitian, diajukan untuk mengenai pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Yang ketujuh ada ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Ini dikemukakan karena sering dihadapi keterbatasan ruang lingkup, kajian yang terpaksa harus dilakukan karena alasan-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena alasan logistik. Yang ke-8 ada kajian pustaka, memaparkan teori-teori yang disusun berdasarkan kemutakhiran dan relevansi yang diperlukan dalam penelitian. Dan yang terakhir ada definisi operasional, adalah definisi yang dirumuskan berdasarkan hal yang dapat diamati oleh peneliti. Sekian penjelasan saya mengenai teks proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.